Namun, harapan Qin Yichen segera gagal, dan saya melihat Suening menyendiri dan jauh. Dia tidak bermaksud mengambil tindakan apapun, tetapi malah memandang Qin Yichen dengan jijik. Golden Immortal mengenakan rok kulit berdarah di samping Suening tampaknya terkesan oleh Qin Yichen, dan segera berbisik, sampah. Hal apa yang berani kamu tunjuk pada Tuan Suening? Menabrak. Begitu kata ini keluar, Sisi Ziyun tiba-tiba memiliki mata merah, dan niat membunuh bergulir. Tetapi Qin Yichen sedikit mengangkat tangannya dan menghentikannya. Meskipun dia tidak memalingkan wajahnya di tempat, wajah Qin Yichen saat ini sudah suram. Qin Yichen adalah raja dan Qin Yichen mengerti. Bagaimanapun, kedua pengaruh besar itu memiliki modal yang arogan. Namun, roh abadi memimpin, tetapi tidak menganggap hidup mereka serius, sebagai umpan meriam, yang tidak dapat dia tahan. Namun, pembangkit tenaga roh kulit darah berbisik di telinga Suening, dan yang terakhir tampaknya terkesan oleh Qin Yichen. Di sela-sela pembicaraan, Suening memandangi lampu pompa yang pertama, tetapi dia juga membuat lelucon dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, di mata Xing Ning, Qin Yichen adalah sekumpulan kesemek yang lunak dan keras, yang hanya digunakan untuk menangani orang lain. Jika Anda hanya menggertak serigala-serigala itu dan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang, Anda tidak akan menunjukkan prestise apapun, dan lebih dari 10 orang Qin Yichen di industri ini masih dapat hidup, hanya untuk menunjukkan kelompoknya. Rumah jahat dan keluarga Youlang. Keagungan. Saat ini, Butterfly Chongsan memandangi roh abadi itu seperti raksasa. Di depan batang raksasa yang kohesif, setiap kali jatuh, rasanya seperti gunung menabrak. Tembok kota yang hancur berada di depannya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sebelum jatuh ke kota, teriakan menyedihkan mencapai surga, dan bahkan pembangkit tenaga listrik keabadian emas, sulit untuk didukung di hadapan roh abadi raksasa, dan dipukul dengan keras. Tuan muda, apa yang kamu lakukan sekarang? Haruskah kita menghindarinya? Qin Yichen meliriknya sejenak, lalu melihat situasinya dan tertawa. Saya pikir, tapi bisakah kita tidak ikut campur? Kebakaran di gerbang kota juga merupakan malapetaka bagi ikan di parit. Qin Yichen sangat memahami bahwa begitu roh abadi ini menerobos Lin Luosheng, mereka tidak akan mundur. Adapun kelompok rumah jahat dan Youlang, dari penampilan sebelumnya, Qin Yichen tidak memberikan harapan apapun padanya. Dia lebih suka bertarung dengan roh abadi daripada berurusan dengan dua pengaruh besar. Penatua Chongsan, bisakah kamu mengatasi roh abadi ini? Pertama-tama, izinkan saya memikirkan tindakan balasan. Dai Zongsan meliriknya. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat bersaing dengan roh abadi ini, bahkan membunuhnya. Tetapi itu adalah cara untuk menggunakan keluarga kupu-kupu yang cerah, yaitu dalam kasus mengungkap ras. Tapi Butterfly Zongsan juga tahu bahwa sekarang seseorang harus dapat mendukung pemandangan untuk berdiri untuk menghentikan roh abadi. Jadi setelah menghela nafas, siluet itu berkedip untuk bertarung dengan roh abadi. Dengan bantuan Butterfly Chongsan, ancaman terbesar diblokir, dan banyak pembangkit tenaga listrik di tembok kota dapat bernafas. Bahkan untuk sesaat, ketika saya melihat dua sosok terbang keluar dari kerumunan, Qin Yichen Dingking melihat dan menemukan bahwa ini adalah pemimpin di kota dengan sejumlah dari mereka. Semuanya adalah 8 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi. Mereka berdua sepertinya melihat Dai Zongsan di masa-masa awal mereka, dan akhirnya berencana untuk berurusan dengan pemimpin roh abadi yang kekar ini bersama. Tim dari 38 pembangkit tenaga lapisan surgawi sudah cukup untuk membunuh roh abadi. Tetapi tidak ada dari mereka yang berniat untuk memainkan kartu hall. Tetapi mereka perlahan akan mengkonsumsinya. Tapi raw begitu, itu juga menyebabkan situasi yang awalnya panik dan kalah, dan ada perbaikan. Banyak orang bahkan melihat siluet ketiga orang di Butterfly Chongsan. Semangat juang tersulut di mata, dan teriakan serta pembunuhan di kota berangsur-angsur terdengar. Pertempuran antara roh abadi dan pembangkit tenaga listrik di kota secara bertahap menjadi sengit. Selama periode ini, banyak orang tidak puas dengan Suening. Tentu saja, ketidakpuasan ini hanya tinggal di lubuk hatiku. Qin Yichen juga sesekali mendesak kekuatan abadi untuk mendukung 2-1, tapi itu tidak mencolok. Itu benar-benar kekuatan pertempuran Dewa Langit biasa, yang membuat semua orang di kelompok bangunan jahat menatap mata mereka, dan hati mereka bahkan lebih menghina. Tetapi pada saat ini, saya mendengar suara Red Lotus yang malas dan konyol dari Sea of Consciousness. Bagaimana dengan Nak? Apakah Anda benar-benar ingin memotong orang-orang yang harus malu? Sejujurnya, Qin Yichen memang memiliki ide ini. Tetapi di hadapan godaan Hong Lian, dia dengan tenang berkata, bunuh mereka dengan mudah. Tetapi beberapa orang di balai kota bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Bekerja dengan pemimpin dua pengaruh besar. Kamu perlu menggunakan cara itu. Tentu saja, Hong Lian tahu apa yang dibicarakan Qin Yichen dan memahami kekhawatirannya. Tetapi mendengar ini adalah tawa. Nak, menurutku kamu sedikit pejuang. Dan kamu terlalu berhati-hati. Qin Yichen kaget. Kekuatan abadi di telapak tangan tanpa stagnasi. Apa maksudmu? Tidak apa-apa.
Kamu takut diidentifikasi oleh identitasmu. Ben Senior dapat memahaminya. Tetapi Anda percaya atau tidak, kecuali Anda berubah menjadi True Dragon. Grup ini, tidak hanya grup orang ini, banyak kekuatan. Bahkan keturunan Demon Rache Little Cube mungkin tidak dapat mengenalinya. Mata Qin Yichen bersinar terang. Jika Hong Lian tidak membohonginya, maka tanpa kekhawatiran ini, kekuatan yang bisa dia tunjukkan akan meroket. Kecuali Heavenly Dragon Xiao dan Dragon God Cannon dan trik pembunuhan terkuat lainnya tidak dapat digunakan, metode lain tidak akan lagi terikat. Kamu tidak berbohong padaku? Hong Lian mengerutkan bibir, jarang dan serius. Apakah menurut Anda Ben Senior akan mengolok-olok hal semacam ini? Qin Yichen memikirkannya. Meskipun Hong Lian terkadang tidak berbentuk, dia dapat membuat perbedaan yang jelas antara prioritas dan tidak akan pernah menyakitinya untuk mengungkapkan identitasnya. Mengingat hal ini, ekspresi Qin Yichen membengkak tajam. Maksudmu, membuatku tidak perlu bersabar? Ya, Ben Senior sedang menonton Wowo. Kali ini aku mendukung anak Ziyun. Hong Lian mengatakannya. Sepertinya dia salah mengungkapkannya, dan tertawa lagi. Nak, aku yakin kamu, klan Harimau Putih, Dai, dan Elf dan Rusa 9 warna. Anda bisa bertanya, 10 dari mereka memiliki 9 tidak ada yang tahu. Bahkan klan Phoenix dilupakan, asli atau palsu? Hong Lian berkata, omong kosong, sebenarnya sampai sekarang, itu adalah pengaruh pemikiran subjektif Anda. Ubah perspektif Anda. Langit dan bumi telah berpindah tangan hingga hari ini. Pusat kekuatan alam dewa dari semua ras telah diganti dari generasi ke generasi, ditambah penindasan ras iblis. Mati, berapa banyak orang yang masih Anda ingat? Ada juga keluarga kupu-kupu Mingguang. Menurut Anda bunga 9 warna memiliki dampak yang besar. Itu karena kamu adalah patung aslinya. Nyatanya, investigasi Demon Rache pasti tidak sampai sejauh itu. Tebing kering belum mengkhawatirkan anjing terbang ayam dari semua ras titik lompat. Kalau dipikir-pikir, sekarang diperkirakan bahkan 1000 gadis. Gadis ini, ayahnya mengira mereka semua sudah mati. Di mana orang-orang ini akan berpikir? Qin Yichen berkata dalam hati, kamu masuk akal. Aneh juga bahwa dia berhati-hati, dan dia selalu memandang dunia dari sudut pandang Tuhan. Padahal, di alam semesta ini, yang dia lakukan adalah takut ombak pun belum bergolak. Tentu saja, ini bukan untuk menyalahkan Qin Yichen. Itu karena dia baru saja bersentuhan dengan dunia yang luas ini, dan dia berhati-hati dalam bertindak.